Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Febri. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu. Iya. Saya dengan kemarin Bu Leni ingin bertemu saya gitu loh. Iya. Makanya ini saya sempatkan waktu untuk bertemu dengan Bu Leni. Iya, alhamdulillah sekali Pak. Saya diberikan kesempatan untuk bertemu Pak Febri untuk membicarakan hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Febri. Oh, seperti itu. Iya. Rencana pertemuan ini apa Pak? Dengan ingin ketemu itu apa rencananya? Iya Pak, sebenarnya gini, saya itu punya kendala ya Pak dalam mengajar. Itu seperti anak-anak itu kurang semangat dalam mengikuti pelajaran, apalagi pelajaran saya itu PPKN. Kan kebanyakan PPKN itu tentang pasal-pasal, jadi anak-anak itu mudah bosan Pak. Jadi saya itu bingung bagaimana untuk menciptakan anak-anak itu yang semangat belajar, terus antusias dalam mengikuti pelajaran seperti itu. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi tujuan dari pertemuan ini nanti apa tujuannya? Iya, tujuannya saya itu ingin curhat dengan jenengan, tanya ke panjenengan itu bagaimana supaya saya itu bisa menciptakan semangat belajar anak itu yang lebih tinggi seperti itu. Mungkin solusi-solusinya apa, nanti kita bisa sharing bareng. Alasan itu. Iya. Terus dari pertemuan ini nanti pastikan pertemuan supaya tidak sia-sia. Iya. Itu kita ada titik keberhasilan. Jadi pertemuan ini kita bisa katakan berhasil supaya pertemuan tidak sia-sia. Itu apa sih? Iya. Tingkat keberhasilannya ketika saya itu menemukan solusi yang paling relevan bagaimana saya mengatasi masalah saya tadi Pak, bagaimana saya itu menciptakan semangat. Jadi nanti diukur berhasil apabila saya menemukan solusinya. Oh, siap. Iya. Oke, bagus. Terus kesempatan apa yang mungkin Bu Leni miliki untuk mendapatkan solusi tersebut? Kesempatannya selama ini yang sudah saya lakukan itu ya tanya-tanya ke teman-teman sejawat seperti ke panjenengan, ke teman-teman yang lain. Terus lagi saya mendekati anak-anak juga. Saya tanya, anak-anak itu maunya seperti apa? Mengajar yang seperti apa yang disukai oleh mereka supaya mau semangat, antusias seperti itu. Iya. Asik, bagus itu. Jadi dari skala kita dari skala 1 sampai 10 itu sekarang untuk mencapai tujuan tersebut Bu Leni itu sampai di mana? Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10 menurut saya kok masih 6 Pak. Iya, di angka 6. Iya. Terus untuk mencapai tujuan yang Bu Leni inginkan tadi, nah kekuatan apa yang mungkin Bu Leni miliki? Maksudnya punya kekuatan, the power of ibu-ibu itu pasti ada. Iya. Ya saya itu mencoba menggali tadi anak-anak itu maunya seperti apa supaya nanti bisa saya mengajar yang seperti disukai oleh mereka. Itu selama ini itu yang masih saya terapkan. Mungkin nanti bisa sharing lagi ke teman saya itu harus seperti apa gitu. Berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Bu Leni tadi, bagaimana peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Leni ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ya Pak, saya itu sudah pernah tanya-tanya ke teman sejawat, itu dikasih saran, dikasih solusi. Terus lagi saya mendekati anak-anak, saya tanya mereka itu maunya yang seperti apa. Jadi sedikit demi sedikit saya tahu keinginan anak itu seperti apa. Nanti saya yakin bisa memberikan semangat lagi, memberikan atau menjadikan anak-anak itu lebih semangat dalam belajar. Gitu. Baik, itu adalah peluang yang Bu Leni miliki. Iya. Dari peluang itu kemungkinan pasti adalah hambatan atau gangguan yang mungkin nanti menghambat rencana-rencana atau keinginan dari Bu Leni. Iya. Apa itu hambatannya? Untuk hambatan-hambatannya itu kemungkinan ya Pak, yang namanya anak-anak kan tidak sama ya. Jadi nanti saya itu mengkhawatirkan sebenarnya. Saya itu khawatir ada yang semangat, ada yang mau mengikuti apa mau saya, terus ada lagi pasti sebagian anak yang kurang atau tidak setuju dengan metode yang saya terapkan. Itu mungkin hambatan-hambatannya, ya. Dari hambatan tersebut juga adakah mungkin dari Bu Leni rancangan jadi solusinya? Dan ketika hambatan ini mungkin apa rancangan solusinya? Iya, untuk solusinya itu mungkin lebih gini Pak, anak-anak itu jadi harus
harus anak-anak yang aktif dalam pembelajaran itu. Saya itu hanya sebagai fasilitator saja, terus motivator juga. Jadi yang harus aktif di pelajaran itu saya tekankan ke anak-anak supaya anak-anak itu antusias semua, aktif semua, seperti itu. Terus ini rancangan atau rencana bulan ini untuk mencapai tujuan itu rencananya apa? Kita sudah menyebutkan pinginnya ini, tapi kadang kan belum ada rencana. Rencananya dari Bu Leni berdasarkan kekuatan, terus berdasarkan hambatan dan solusi, itu rencananya apa? Sebenarnya gini Pak, saya itu di kelas saat mengajar itu kan pasti punya tujuan-tujuan ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya menggunakan mungkin metode mengajar saya itu bagaimana, terus model mengajarnya itu seperti apa. Yang saya tekankan seperti yang aktif itu siswanya, bukan hanya saya gitu. Jadi nanti saya mungkin menggunakan metode yang disukai oleh anak-anak. Iya. Oke, kita adalah rancangan ya. Terus prioritaskan yang boleh prioritaskan dari berbagai macam pilihan tadi yang mana? Untuk metode mengajarnya atau gimana? Prioritas yang ini dia tadi sudah boleh diceritakan bagaimana keinginannya ini. Nah, kan itu banyak. Yang diprioritaskan dulu yang mana? Oh iya, yang saya prioritaskan itu yang mungkin lebih ke model pembelajaran saya ya, supaya anak-anak itu lebih semangat. Itu yang saya prioritaskan dulu. Kalau anak-anak sudah semangat kan nanti otomatis bisa berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi itu rancangannya ya. Iya. Nah, terus untuk strateginya, langkah-langkahnya mungkin apa yang boleh dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Iya, gini Pak, sesuai dengan tujuan saya tadi, saya itu lebih menggunakan untuk strateginya itu menggunakan model pembelajaran kooperatif. Jadi menurut saya kooperatif itu lebih lebih pas untuk saya terapkan, seperti contohnya kooperatif learning tipe STAJ itu Pak. Jadi anak-anak itu kan saya suruh berkelompok ya untuk mengerjakan misalkan tugas yang saya kasih. Tapi nanti untuk kelompokannya itu mereka campur Pak, acak. Jadi tidak yang pintar bergabung dengan yang pintar, tidak seperti itu. Saya acak, campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan mungkin antara anak-anak yang kemampuannya tinggi atau yang sedang, seperti itu, supaya nanti mereka itu saling bisa belajar bersama. Terus untuk mencapai yang diinginkan seperti itu pastinya butuh waktu. Iya. Nah, itu jangka waktunya yang boleh diinginkan berapa lama? Untuk jangka waktunya saya itu inginnya ya Pak ya, inginnya kalau dari saya sendiri sekitar 2 kali pertemuan itu sudah 2 kali pertemuan itu 2 minggu ya. Iya, 2 minggu itu saya harap apa yang saya mau itu bisa berhasil atau tercapai. Terus dari ukuran keberhasilan, dia dari bulan ini sudah punya rencana, punya strategi, punya waktu. Nah, dapat dikatakan, oh ini saya berhasil, itu ukurannya di mana? Iya, mungkin jika dalam berhasil itu kita lihat dari hasil belajarnya anak-anak ya Pak. Iya, kan dari situ kita lihat apa yang kita praktekkan itu sudah dipahami oleh anak-anak atau belum. Jadi mungkin kita lihat dari hasil belajarnya terlebih dahulu, terus keterampilan mereka Pak, keterampilannya untuk menjawab pertanyaan. Kalau saya kasih tanya, terus kalau presentasi misalkan mereka bisa antusias, aktif, saling bertanya dan menjawab seperti itu. Mungkin dari situ kalau sudah dikatakan berhasil, apabila itu sudah bagus gitu. Nah, dalam mencapai rencana atau tujuan seperti itu yang sudah bagus direncanakan, pastinya juga ada cara untuk mengantisipasi gangguan. Nah, misalkan ada gangguan itu antisipasinya bagaimana? Iya, untuk gangguannya itu mungkin kalau dari anak-anak ya Pak, itu dikatakan gangguan atau bukan ya kira-kira? Kalau anak-anak mungkin solusinya bagaimana? Iya, kalau dari anak-anak itu
selama saya mengajar itu kan pasti ada ya Pak yang namanya bolos seperti Iya. itu. Nah mungkin saya kasih motivasi, saya kasih penguatan supaya anak-anak itu tidak ada yang bolos pada saat jam pelajaran saya. Nanti saya kasih motivasi itu, jadi mereka itu mungkin enggan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Iya. Terus pasnya juga tadi sudah rencana, sudah ada kok apa namanya tujuannya sudah ada, terus yang lainnya sudah ada. Tinggal bagaimana sih komitmen dari Bu Leni untuk menjaga atau melaksanakan aksi dari Bu Leni? Komitmennya. Untuk komitmennya ya mungkin dari saya sendiri ya Pak, saya itu harus belajar untuk menjadi atau belajar supaya saya itu bisa menyenangkan anak-anak gitu. Jadi komitmen saya itu saya itu harus disukai dulu oleh anak-anak, terus bagaimana cara mengajar itu mereka suka. Tuh, komitmen saya seperti itu. Terus dalam menjaga komitmen itu pastinya tidak sendiri ya Bu. Iya. Siapa yang dapat apa yang membantu Bu Leni untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, anak-anak pasti juga ya, siswa-siswi itu harus atau saya libatkan untuk menjaga komitmen itu. Mungkin juga dibantu oleh teman-teman rekan sejalan supaya bisa memberikan pengarahan untuk saya bagaimana untuk mewujudkan tadi tujuan-tujuan saya di awal tadi Pak. Oke, itu ada pastinya ada yang membantu ya. Iya, saya harap seperti itu. Tadi sudah ada rencana, terus sudah ada solusi. Sadar kan? Iya, sendiri ya. Iya. Dari saya ada Iya Pak. dari Bu Leni sendiri. Terus bagaimana tindak lanjut dari coaching kali ini atau sesi kita untuk tanya jawab kali ini? Iya, untuk tindak lanjutnya saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya katakan tadi Pak. Mungkin dari metode saya mengajar, terus menggunakan media juga, itu akan saya praktekkan dalam pembelajaran mulai minggu depan ya. Terus nanti kalau ada waktu lagi dan Pak Febri berkenan, itu mungkin bisa sharing lagi, diskusi lagi. Mungkin ada permasalahan yang saya hadapi gitu, supaya saya selain mendapatkan solusi sendiri, Pak Febri juga bisa memberikan penguatan-penguatan seperti itu. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Jadi nanti akan saya ikuti bagaimana, saya coba melihat bagaimana Bu Leni ketika berada di kelas. Oh iya Kak. Diskusi supervisinya bagaimana. Nanti berikutnya berarti kita untuk diskusi lagi seperti ini. Iya. Apa yang sudah terlaksana di kelas gitu. Iya, jadi nanti mohon masukannya juga harusnya itu seperti apa gitu. Alhamdulillah sudah tujuannya sudah tercapai ya. Iya. Tapi tujuan kita Bu Leni menemukan solusi dari permasalahan Bu Leni. Iya. Dan alhamdulillah solusinya sudah dapat sendiri, bukan dari saya. Iya Pak. Oke, Iya. terima kasih untuk waktunya ya. Iya, Bu Leni. sama-sama Pak Febri. Semoga sukses selalu Iya, untuk amin. prakteknya nanti sehingga dukungan-dukungan dari yang lainnya juga ada dan bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah saya siap untuk untuk curhat lagi atau cari-cari solusi. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Iyo ya ketua kelasnya. Silakan dipimpin doa dulu. Doa mulai. Oke, kita belajar hari ini tentunya punya tujuan anak-anak. Melalui kegiatan diskusi, nanti kita akan menganalisis apa itu kedudukan dan fungsi undang-undang dasar. Terus apa lagi? Bisa apa? Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi undang-undang dasar. Oke, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi. Ya, silakan dikerjakan ya.
Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Febri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya Bu. Apa namanya, dari kemarin saya lihat Bu Leni kayaknya mencari saya. Jadi Iya. kenapa kok mencari saya lagi dulu? Gini Pak, kemarin kan saya sudah pernah coaching sama Pak Febri ya. Ya. Membicarakan masalah saya di kelas, terus akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, dan saya mencari Pak Febri itu alasannya karena saya merasa masih ada yang kurang gitu Pak dari praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Prakteknya kemarin masih kurang. Iya. Berarti untuk tujuan dari pertemuan ini nanti kita apa Bu Leni? Iya, saya harap tujuan kita hari ini bertemu ya Pak, saya bisa memperbarui atau meningkatkan pembelajaran saya di kelas supaya anak-anak itu bisa lebih aktif lagi. Karena saya lihat itu anak-anak masih ada yang kurang aktif Pak. Mungkin anak-anak perlu diberikan atau mungkin saya itu perlu menerapkan model pembelajaran yang lain supaya anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti arahnya ke arah seperti ya, jadi menemukan pembelajaran yang anak itu bisa aktif, bisa mungkin senang, metode-metode yang mungkin yang nantinya Bu Leni temukan. Terus pastinya ya kita dalam bertemu seperti ini jangan sampai lah nanti kita rugi waktu. Nah, jadi keberhasilan dari pertemuan ini dari Bu Leni sendiri menyatakan pertemuan dengan coachingnya Pak Febri ini berhasil itu sampai mana? Gini Pak, saya itu bisa berhasil ya atas coaching hari ini itu ketika saya nanti di kelas itu sudah berhasil mempraktekkan atau berhasil mengatasi permasalahan yang saya alami. Seperti mungkin saya bisa menggunakan model pembelajaran yang lain seperti yang sudah saya praktekkan kemarin. Jadi kemarin sudah memang memiliki praktek pembelajaran yang seperti itu yang sudah saya observasi juga, saya lihat juga memang bagus, Ibu sudah bagus. Nah, tapi kalau dari Bu Leni sendiri menghendaki masih kurang, ya saya insya Allah siap nanti untuk membimbing dari Bu Leni dan pembelajaran tersebut. Terus gini, yang sudah dilakukan Bu Leni kemarin kan sudah banyak di pembelajaran tersebut. Nah, terus katanya Bu Leni kan kurang. Nah, kesempatan apa yang Bu Leni miliki untuk mengembangkan lagi atau mencari ide-ide tersebut? Iya, mungkin kesempatannya saya bisa mengajar kembali di kelas itu. Saya bisa menggunakan metode-metode yang baru. Mungkin dengan nanti diberikan masukan sama Pak Febri, mungkin saya punya ide, tapi nanti Pak Febri bisa menambahkan ide saya itu. Saya akan mempraktekkan lagi di kelas supaya anak-anak atau untuk melihat bagaimana antusias anak dalam pembelajaran itu nanti. Nah, itu apa namanya kesempatan yang Bu Leni miliki ya? Dari praktek yang kemarin Bu Leni sudah laksanakan, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10. Nah, kemarin kan kalau salah 4. Iya Pak, iya. Nah, sekarang bagaimana tuh dari skala 1 sampai 10 itu apa masih 4 mungkin bagaimana? Iya, mungkin kalau kemarin itu masih 4, dan setelah saya bertemu sama Pak Febri melakukan coaching seperti ini, menurut saya sudah naik Pak skalanya dari 4 mungkin sekarang sudah ke angka 6. Iya, 6 atau 7 gitu Pak. Iya. Jadi sudah naik ya dari 6 atau dari 4 menuju ke 6. Nah, terus untuk mencapai keinginan Bu Leni lagi, nah, jadi 4, 6 yang boleh diharapkan itu menjadi berapa sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk skala 10 mungkin terlalu tinggi ya Pak. Mungkin ya paling enggak bisa di angka 9 gitu. Angka 9. Nah, untuk mencapai angka 9 pastinya kan Bu Leni memiliki kekuatan. Nah, atau the power of Bu Leni apa sih yang bisa dikembangkan sehingga bisa mencapai target 9? Gini Pak, menurut saya ya atas pengalaman dari praktek kemarin itu kan anak-anak itu saya suruh mengerjakan tugas, tapi tugasnya mungkin sulit bagi mereka. Jadi sekarang untuk mencapai target di angka 9 itu mungkin saya bisa menyajikan permasalahan itu yang ada di sekitar siswa Pak. Misalkan anak-anak disuruh menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, itu kan mereka bisa belajar dari lingkungan
lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya dari saya saja yang memberikan masalah, mungkin mereka bisa mencari masalahnya sendiri sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan itu, sehingga nanti anak-anak bisa aktif dan lebih antusias lagi. Jadi peluang yang dimiliki oleh Bu Leni seperti itu, terus dari pelaksanaan peluang dan juga strateginya Bu Leni tersebut, pastinya kan kita tidak berjalan pada jalan yang aspalan mulus terus, hanya ada jalan. Nah, dari situ hambatan dari Bu Leni ini apa sih? Iya, hambatannya itu kan saya menggunakan metode diskusi ya Pak. Yang namanya diskusi, apalagi secara heterogen, campuran anak laki-laki dan anak perempuan, itu mungkin ada beberapa dari mereka yang kurang aktif Pak. Itu hambatan saya. Banyak anak-anak itu yang hanya memanfaatkan temannya saja, kurang aktif. Jadi itu salah satu hambatannya. Terus kemarin pembelajaran yang kemarin itu menurut saya kurang kreatif Pak. Kreatif. Iya, mungkin untuk kedepannya saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lain, seperti anak-anak bisa saya sediakan kertas karton misal. Mungkin nanti anak-anak bisa menuangkan ide kreatifnya di media tersebut. Iya, mungkin seperti itu Pak. Itu ide dari Bu Leni yang menurut saya bagus juga sih untuk pengembangan di media tersebut. Seperti kreatif ya, jadi tadi kan Bu Leni inginnya anak itu bisa untuk kreatif. Nah, terus tadi ada hambatannya anak yang laki-laki kurang aktif, terus hanya numpang pada temannya. Nah, dari solusinya dari Bu Leni ini apa untuk menanggulangi hambatan tersebut? Iya, untuk menanggulangi hambatan tersebut mungkin saya bisa menggunakan penilaian keterampilan Pak. Kan ada penilaian keterampilan ya. Di situ nanti akan saya berikan nilai bagi anak-anak yang aktif itu nilainya pasti tinggi. Terus untuk yang tidak aktif itu nilainya kurang. Sehingga kalau sudah saya sampaikan penilaian tersebut, anak-anak bisa lebih aktif lagi. Kan yang namanya anak-anak sekolah itu tujuannya mendapatkan nilai yang bagus ya Pak. Jadi mungkin seperti itu solusinya. Solusinya dari Bu Leni kan seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat memang bagus sih solusinya itu. Terus sudah ada solusi. Nah, bagaimana tinggal Bu Leni merancang atau mengembangkan dari ide-ide yang sudah Bu Leni itu rancangannya untuk mencapai tujuan anak tadi biar aktif. Itu rancangannya dari awal sampai nanti mewujudkan anak kreatif itu rancangannya bagaimana? Gini Pak, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa saya itu mungkin bisa menggunakan model pembelajaran yang lain. Nah, kalau kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran yang mungkin bagi mereka kurang menarik gitu. Jadi saya untuk rencana kedepannya itu menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Problem based learning itu saya sediakan permasalahan atau mereka sendiri bahkan yang mencari permasalahan terus disuruh mencari solusinya, terus faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut mereka diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya, nanti bisa ketemu dan tadi dituangkan di dalam media pembelajaran tadi. Iya, supaya lebih kreatif dan anak-anak semuanya bisa aktif dalam pembelajaran tersebut. Itu rencana dari Bu Leni ya. Kalau step by stepnya mungkin setelah inilah Bu Leni apa sih yang mau diprioritaskan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan itu yang diprioritaskan? Iya, yang saya prioritaskan itu dulu mengatasi hambatan yang tadi Pak, tentang siswa yang kurang aktif. Jadi saya itu mungkin mau mencari tahu mereka kurang aktif itu penyebabnya apa gitu. Jadi setelah saya cari tahu apa penyebabnya, mungkin dari situ saya pelan-pelan bisa mengatasinya. Itu stepnya yang diprioritaskan adalah mencari penyebab dari ketidakaktifan dari anak tersebut. Iya, mungkin itu dulu Pak. Sip. Nah, terus ini lagi pastinya Bu Leni memiliki target untuk keberhasilan. Kalau tadi keberhasilan coaching kita, nah sekarang keberhasilan dari Bu Leni itu untuk pembelajarannya itu berhasil. Nah, butuh jangka waktu berapa lama? Untuk mencapai itu mungkin sekitar 1 atau 2 minggu gitu Pak. 1 sampai 2 Iya, 1 sampai 2 minggu. Jadi 1 kali pertemuan sampai 2 kali pertemuan. Iya. Terus 1 sampai 2 kali pertemuan atau 1 minggu sampai 2 minggu itu
Bu Leni mengatakan bahwa pembelajaran saya ini berhasil. Nah, itu patokan dari Bu Leni atau mungkin pandang dari Bu Leni itu di apanya? Menurut saya keberhasilan dari anak-anak itu bisa saya lihat pertama dari kegiatan diskusi mereka. Apabila sudah aktif semua, itu berarti saya sudah bisa mengatasi permasalahan saya ya Pak. Terus yang kedua itu bisa saya lihat dari hasil dari tugasnya itu. Iya, mungkin tugasnya itu sudah bagus atau belum, atau mungkin ada yang mau dievaluasi lagi seperti itu. Itu adalah rancangan Bu Leni. Terus begitu ide-ide dari Bu Leni itu begitu banyak. Dari situ adakah komitmen dari Bu Leni? Bagaimana sih komitmen, menjaga komitmen Bu Leni untuk merancang atau melaksanakan aksinya Bu Leni? Iya, komitmennya ya saya harus konsisten untuk menjalankan rencana-rencana itu Pak. Iya, harus konsisten gitu. Kalau komitmen yang lain mungkin dari selain Bu Leni apa? Mungkin dari kerjasama dari siswa juga, Ya. bisa tanya-tanya juga dengan rekan-rekan yang lain, seperti itu. Itu adalah komitmen dari Bu Leni. Iya. Nah, untuk menjalankan komitmen atau rencana Bu Leni yang tadi sudah Bu Leni jabarkan, nah sehingga kita mendapatkan solusi dari coaching hari ini, itu siapa sih Bu yang bisa menjadi pendukung dari Bu Leni atau dukungan yang Bu Leni miliki untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Iya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut tentunya dari pihak sekolah juga ya Pak, dari rekan-rekan seperti Pak Febri juga, mungkin dari teman-teman yang lain itu bisa mendukung saya menjalankan atau melaksanakan kegiatan di kelas tersebut untuk mengatasi permasalahan yang saya punya. Oke, nah jadi untuk rancangan kita sudah ada, terus tadi komitmennya sudah ada, ketika ada hambatan sudah ada solusinya, terus siapa yang mendukung sudah ada. Nah sekarang bagaimana tindak lanjut dari coaching kita nanti Bu? Apakah setelah ini selesai nanti ya kita selesai, terus apa ada tindak lanjut lagi untuk kegiatan coaching kita nantinya? Iya, gini Pak, nanti kan saya tentunya mempraktekkan apa yang sudah saya bicarakan dengan Pak Febri ya. Dan nanti kalau sudah saya praktekkan di kelas, mungkin ya perlu tindak lanjut lagi, perlu dievaluasi lagi apakah saya mengajar di kelas itu sudah berhasil atau belum. Mungkin nanti juga bisa coaching lagi sama Pak Febri, tanya-tanya bagaimana tindak lanjut dari kegiatan saya di kelas. Insya Allah nanti kalau coaching seperti itu atau kita berdiskusi lagi, insya Allah siap. Tapi saya berdoa supaya pembelajaran Bu Leni berhasil. Kalau nanti walaupun sudah berhasil masih ada gundelan atau ada yang kurang enak dari pembelajaran tersebut, kalau mau coaching lagi, monggo insya Allah nanti saya bisa membantu menemukan solusinya dari Bu Leni. Nah, tadi kita ada tujuan dari pertemuan kita kali ini, keberhasilannya sudah berhasil atau belum untuk menemukan tadian? Menurut saya sudah Pak, karena saya sudah merancang apa yang harus saya laksanakan berdasarkan tujuan yang tadi. Nah, berarti kan di sini peran saya bukan untuk menggurui dari Bu Leni, tapi saya menggali informasi Bu Leni, karena Bu Leni sendiri sebenarnya sudah memiliki kompetensi di situ. Kalau ada tindak lanjut coaching lagi setelah pembelajaran Bu Leni, nanti juga bisa mengikuti untuk melihat di kelasnya bagaimana. Itu insya Allah nanti saya siap untuk membantu Bu Leni. Iya Pak, terima kasih.